Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Daring. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana cara membuat classroom di Google atau yang dikenal dengan istilah Google Classroom. Mungkin untuk teman-teman guru ini sangat penting untuk dipahami karena berkaitan dengan kegiatan kita hampir 1 tahun ini. Pembelajaran dilaksanakan secara daring atau jarak jauh, maka sekiranya saya anggap bahwa penguasaan untuk membuat classroom ini sangat dibutuhkan, terutama untuk rekan-rekan guru. Baik, kita langsung saja jalankan browsernya. Kita gunakan Google Chrome. Baik, kita akan login ke akun Google kita. Baik, kita sudah login. Kemudian untuk memulai membuat Google Classroom, kita klik aplikasi Google-nya yang berada di pojok kanan atas. Ini ada titik 9. Kita klik yang ini, muncul beberapa aplikasi Google-nya. Kita pilih Classroom. Nah, yang ini klik Classroom. Nah, maka ada tampilan seperti ini. Di sini saya belum memiliki kelas, masih kosong. Pertama, untuk memulai membuat kelas, kita lihat di pojok kanan atas ada tanda plus seperti ini. Ya, kita klik. Sini ada 2 perintah, ada 2 pilihan, gabung ke kelas dan buat kelas. Nah, kita buat kelas. Silakan yang buat kelas. Ini. Tawaran untuk guru atau siswa, karena Google sudah menyediakan G Suite ya, for Education. Jadi kalau misalkan seorang guru atau siswa, maka akan dibeli akun gratis ya, seperti ini. Nah, kita klik yang ini, lanjutkan. Baik, misal saya buat nama kelasnya kan ketiga teks pendek. Ini saya akan masukkan bagian yang akan dibahas, caranya kemudian jenis, unsur, dan struktur teks. Pelajaran Indonesia. Saya pakai kelas saja, kelas yang saya ampu ya, 9 9 EFGH.
sebenarnya ini terserah teman-teman untuk membuat nama bagian mapel dan ruang ini, gantung kita masing-masing, gantung mapel yang kita ampu. Nah, kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia, maka kelas ini dibuat sesuai dengan materi bahasa Indonesia seperti ini. Klik buat. Sebentar. Ya, seperti ini. Kelas baru saja dibuat, tapi masih kelihatan kosong, belum ada apa-apa, belum kita isi ya. Yang pertama, kita akan menambahkan anggota atau siswa yang akan masuk di kelas ini, di kelas kita. Ada dua cara untuk mengundang anggota atau siswa ke dalam kelas kita. Pertama, kita bisa undang siswa atau invite melalui email seperti ini. Jadi kita bisa ketikkan emailnya di sini. Misal tulis kemudian masukkan lagi email yang lainnya, misalkan ya beberapa siswa yang akan dimasukkan dalam kelas kita, atau dengan cara kita mengcopy link undangan ini sini atas, copy nanti ya. Ini kita ceritanya undang dulu, sudah tadi masuk, bolehlah di copy dulu ya, ini di copy, kemudian yang ini undang. Baik, sudah kita undang untuk bergabung di kelas kita, tapi ini kan belum ada konfirmasi, maka kelihatan masih belum aktif. Atau kita bisa melalui yang tadi, kita klik atau copy linknya, kemudian bagikan di WA ya, di WA grup siswa kita misalkan, kemudian suruh nanti siswa untuk memasukkan kode kelas. Kodenya seperti ini, kalau saya klik akan sana seperti ini. Kode ini nanti yang akan syarat untuk masuk di kelas kita. Jadi anak dikasih link yang tadi yang udah di copy kita, pasti di grup anak, kemudian anak akan mengklik link tersebut, kemudian akan membawa ke kelas kita untuk bergabung. Kemudian sebelum bergabung dia diminta untuk memasukkan kode ini. Jadi ada dua cara, yaitu dengan cara mengundang melalui emailnya, email siswa, atau dengan cara siswa itu sendiri memasukkan kode ini. Selanjutnya kita akan membuat tugas-tugas kelas ya, adanya di tab yang ini, tugas kelas. Kita klik. Kita akan membuat yang pertama, kita akan buat absen dulu. Kita buat lembar absen ya, kita pilih yang ini, pertanyaan. Kita pertanyakan kehadiran siswa ya, tentunya di sini bisa kita buat judul pertanyaannya absensi. Kemudian di sini kita beri perintah siswa kita, isilah daftar hadir berikut, misalnya begini ya. Ini kemudian kita buat. Kalau kita sudah membuat sebelumnya, kita bisa tinggal tambahkan sini, tapi kalau belum, kita klik buat di sini. Kita gunakan Google Forms ya, atau formulir. Klik yang ini, kita buat dulu format daftar hadirnya. Daftar hadir
siswa. Baik. Kemudian kita klik yang ini, nama siswa. Nama siswa. Kita pilih untuk apa namanya, Dr. Hadir. Kita pilih yang isi pilihan ganda seperti ini, yang ini yang tulis 9. Nah, kita misal kasih nama siswanya dan Anjasmara. Yustio. Kemudian seperti ini contoh. Kita bisa menuliskan seluruh nama siswa di sini yang ada di kelas kita. Kemudian kolom ininya kita isi keterangan. Yang pertama misalkan hadir, siswanya ada, tidak ada ulangan. Kemudian izin, sakit, atau misalkan lainnya. Oke, kita mewajibkan setiap nama siswa harus menyatakan keterangannya. Di sini klik aktifkan untuk perintah mewajibkan bahwa setiap siswa harus memberikan keterangan. Ini jika kita lihat tampilannya, kita klik tinjau di sini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Misalkan Adam izin, kemudian Jasmara hadir misalnya. Kemudian misalkan sakit, coba hadir. Siswa akan mengirim keterangan ini ke kita sebagai guru. Ini ya, yang contoh saja. Oke, kita close saja. Ini tidak perlu disimpan karena secara otomatis Google Drive ini menyimpannya. Di pekerjaan kita ini akan tersimpan secara otomatis di Google Drive. Ketika kita close pun tetap pekerjaan kita ini akan tersimpan. Ulang. Close. Ini sudah kita buat. Jangan lupa klik tanyakan di sini atas. Absensi sudah dibuat. Kemudian selanjutnya kita akan membuat materi yang kita buat bisa disediakan sebelumnya atau langsung kita membuatnya. Klik yang materi, kan judulnya ringkasan materi teks cerita pendek. Kemudian untuk deskripsinya kita berikan perintah kepada siswa, ya. Ya, baca dan pahamilah ringkasan materi berikut. Nah, ini. Jika kita sudah membuat sebelumnya, maka kita tidak perlu membuat lagi, kita tinggal tambahkan saja. Nah, ini contohnya saya sudah membuat sebelumnya, jadi tinggal klik tambahkan. Saya sudah membuatnya di Google Drive, klik di Google Drive-nya, ya. Bisa di sini kita klik drive saya. Nah, saya misalkan di sini menyimpannya, jadi sini. Ringkasan materi. Nah, yang ini kita klik ringkasan materi, klik sisipkan.
Maka ringkasan materi sudah masuk di tugas kelas kita ini. Jangan lupa setelah selesai klik posting. Nah, ringkasan sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat tugas. Klik buat, klik tugas. Ini pun sama, kalau kita sudah membuat sebelumnya bisa kita tinggal tambahkan saja. Kalau belum mau membuat langsung, kita tinggal klik buat di sini. Oke, kita beri judul dulu. Tugas menentukan struktur teks cerita pendek, misalnya seperti ini. Kita beri perintah di sini. Kerjakanlah tugas berikut. Baik, karena saya sudah membuatnya sebelumnya, saya tinggal tambahkan saja di sini. Masuk di Google Drive, kemudian ada di drive saya. Oke, saya menyimpannya di sini. Klik tugas, klik sesi. Maka tugas sudah disisipkan di sini. Karena ini tugas biasanya memerlukan penilaian, maka untuk itu kita perlu membuat rubrik penilaiannya. Sebelah sini kita lihat di sebelah kanan, tengah kanan ada rubrik, kita klik buat rubrik. Baik, judulnya kita kasih judul kriteria penilaian. Deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Kalau diisi di sini rubrik penilaian. Misal untuk kategori pertama kita kasih nilai 100 dengan level sangat baik. Kemudian kriterianya siswa dapat menentukan struktur teks cerpen dengan tepat. Tambahkan. Yang kedua misal 90, levelnya baik. Deskripsinya jika siswa dapat menentukan struktur teks cerpen tetapi masih ada kekurangan, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya misalkan 75, levelnya cukup ya. Kriterianya siswa mengerjakan tugas tetapi masih banyak kekurangan atau belum memahami struktur teks cerita pendek ini. Kemudian misalkan nilainya 0, huruf siswa tidak mengerjakan tugas.
Baik, ini hanya contoh saja, Bapak Ibu bisa ditambahkan ya levelnya, jadi tergantung teman-teman semua. Ini disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Baik, setelah selesai jangan lupa simpan. Nah, rubrik sudah dibuat, sudah disimpan. Kemudian secara keseluruhan rubrik dan tugasnya kita simpan dengan mengklik tugaskan. Baik, tugas baru saja kita buat. Terus apalagi quiz ya baik, kita akan buat quiz ya di kelas kita. Klik buat, kemudian tugas quiz ini. Jika kita belum menyiapkan kuisnya, maka kita bisa klik blank quiz yang ini, kemudian membuatnya. Jika sudah, seperti tadi, kita tinggal menyisipkan saja. Ini buang saja, kita tinggal menyisipkan saja dari konten ini. Kita sudah menyimpannya di Google Drive, maka kita ambil dari Google Drive, sisipannya klik drive saya. Kemudian saya menyimpannya di sini. Di sini tugas classroom. Ini contoh kuisnya. Ya, klik di sini, klik sisipkan. Kuis sudah masuk di tugas kuis ini. Saya lupa belum memberikan judul. Bisa saja judul misalkan kuis teks cerita pendek, cerpen. Tunjuk perintah, kerjakanlah kuis berikut. Ada tinggal klik tugaskan. Kalau misalkan perlu pakai rubrik pakai, kalau tidak perlu ya udah biarkan saja seperti itu. Klik tugaskan. Baik, nah seperti ini. Kita sudah membuat 4 tugas kelas di sini yang mesti dikerjakan oleh siswa ya. Kemudian ada satu lagi, kita akan membuat jadwal Google Meet. Itu kita akan berinteraksi dengan siswa menggunakan Google Meet dengan cara telekonferensi sebenarnya. Kita akan buat dulu jadwalnya di Google Calendar ini. Misal kita klik ini Google Calendar. Nah, misalkan kita akan membuat jadwal hari Sabtu misalkan ya, hari Sabtu jam, nah di sini kita klik jam 9.00 sampai jam 10.00. Kita akan buat jadwal Google Meet video conferencing. Judul conferencingnya kita buat meeting Google Meet tentang teks cerpen, dan kita tentukan waktunya. Kita buat waktunya di Sabtu 13 Maret jam 9 hingga jam 10 ya. Kemudian di sini kita tambahkan siapa saja yang diundang. Kebetulan kita akan share nantinya di kelas, jadi otomatis siswa yang ada di kelas itu akan melihat jadwal ini. Artinya mereka secara langsung akan diundang untuk mengikuti Google Meet ini. Jadi tidak bisa diisi, nanti kita akan share di kelas. Tambahkan Google Meet-nya, klik ini. Baik, sudah kita buat jadwalnya. Klik copy untuk mendapatkan linknya. Copy, kemudian simpan jadwalnya. Jadwal sudah tersimpan di sini. Google Meet teks cerpen.
Kemudian nanti di jadwal tadi kita akan share di kelas kita dengan cara buat kita klik tugas ya, oleh tugas juga ya seperti ini. Dan Google Meet. Bisa tuliskan waktunya ya. Google Meet, Google Text Cerpen, Sabtu tanggal 13 Maret 2021 jam 9.00 sampai jam 10.00. Kemudian kita tambahkan link yang tadi di sini, paste di sini dan tambahkan. Selesai. Jangan lupa klik tugaskan. Nicknya udah kita buat. Beberapa tugas di kelas kita untuk kegiatan pembelajaran ya, kebetulan yang saya buat contoh tentang pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks cerita pendek ya. Mungkin itu ya cara membuat classroom di Google ya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.